Bayangkan seekor burung kecil, tubuhnya tidak besar. Kakinya pun terlihat biasa saja. Namun di balik tubuh mungil itu, tersimpan naluri berburu yang luar biasa. Ia bisa mengamati mangsa dari kejauhan, bergerak dengan cepat, bahkan menyimpan hasil buruannya di tempat tertentu. Namanya cendet. Burung yang mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang, tetapi semakin kita mengenalnya, semakin banyak hal aneh dan menarik yang akan kita temukan. Inilah kisah tentang salah satu pemburu kecil paling menarik di dunia burung. Cendet memiliki nama ilmiah Lanius Chah dan dikenal luas sebagai salah satu burung predator kecil dari kelompok shrike. Sekilas, penampilannya tidak terlihat seperti burung pemangsa, tidak memiliki cakar besar seperti elang, tidak mempunyai tubuh sebesar alap-alap, tetapi jangan tertipu oleh ukurannya. Cendet memiliki paruh yang kuat dengan ujung melengkung. Bentuk ini bukan sekadar untuk mencari makanan. Paruh tersebut membantu cendet menangani mangsa yang ukurannya bisa jauh lebih kecil maupun hampir sebanding dengan ukuran tubuhnya. Serangga menjadi salah satu bagian penting dari makanannya. Namun dalam kondisi tertentu, cendet juga dapat memangsa hewan kecil seperti kadal, katak kecil, atau burung kecil. Dan disinilah sisi menariknya dimulai. Karena cendet tidak selalu berburu dengan cara mengejar mangsa sepanjang waktu. Ia lebih sering mengandalkan pengamatan, kesabaran, dan serangan cepat. Di alam terbuka, cendet sering menggunakan tempat yang sedikit lebih tinggi sebagai titik pengamatan. Dahan pohon, ujung semak, tiang, atau tempat lain yang memberinya pandangan luas terhadap lingkungan sekitar. Dari sana, ia mengamati, tidak banyak bergerak, tidak terburu-buru, hanya menunggu. Seekor serangga yang bergerak di tanah, seekor kadal yang muncul dari balik rerumputan, atau mangsa lain yang tidak sengaja memperlihatkan dirinya. Dan ketika kesempatan datang, cendet bergerak. Serangannya berlangsung cepat. Setelah mendapatkan mangsa, ia akan kembali ke tempat yang aman untuk memakannya. Strategi seperti ini membuat cendet terlihat seperti burung yang selalu menghitung peluang. Bukan karena ukurannya besar, tetapi karena ia tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Namun kemampuan cendet bukan hanya soal paruh dan kecepatannya. Ada satu kemampuan lain yang membuat burung ini semakin menarik. Kecerdasannya dalam memanfaatkan lingkungan. Cendet diketahui dapat menggunakan benda-benda di sekitarnya untuk membantu menangani makanan. Salah satu perilaku yang paling terkenal pada kelompok shrike adalah menusukkan atau menyangkutkan mangsa pada duri, ranting tajam, atau celah tertentu. Mengapa? Karena kaki cendet tidak dirancang seperti kaki elang untuk mencengkeram mangsa besar dengan kekuatan luar biasa. Jadi lingkungan di sekitarnya dapat menjadi semacam alat bantu alami. Mangsa yang sulit ditangani dengan kaki bisa ditempatkan pada benda yang kokoh. Dengan begitu, cendet dapat menggunakan paruhnya dengan lebih efektif. Alam tidak selalu memberikan hewan senjata yang sempurna. Terkadang, hewan belajar menggunakan apa yang sudah tersedia di sekitarnya. Dan cendet adalah salah satu contohnya. Perilaku tersebut juga memiliki sisi lain yang menarik. Cendet dapat menyimpan sebagian makanan untuk dikonsumsi kemudian. Bayangkan jika kamu menemukan makanan dalam jumlah banyak. Daripada menghabiskannya sekaligus, sebagian bisa disimpan untuk nanti. Bagi seekor burung liar, strategi seperti ini tentu memiliki keuntungan. Ketika makanan sulit ditemukan, cadangan dapat menjadi sumber energi. Namun, ada satu hal yang perlu dipahami. Perilaku menyimpan makanan bukan berarti cendet sedang berpikir seperti manusia.
Ini adalah hasil dari insting dan strategi bertahan hidup yang terbentuk melalui proses evolusi. Di alam liar, setiap kalori sangat berarti. Satu kesempatan mendapatkan makanan bisa menentukan apakah seekor burung mampu bertahan melewati hari berikutnya. Jika kamu pernah mendengar cendet, mungkin ada satu hal yang langsung menarik perhatian: suaranya. Cendet bukan hanya dikenal karena perilaku berburunya. Burung ini juga memiliki kemampuan vokal yang menarik. Cendet dapat menghasilkan berbagai macam suara dan dikenal mampu menirukan suara burung lain maupun suara dari lingkungan sekitarnya. Kemampuan ini membuat suara cendet terkadang terdengar seperti campuran berbagai suara. Bagi manusia, mungkin terdengar seperti sebuah pertunjukan. Tetapi bagi burung, suara merupakan bagian penting dari komunikasi. Suara dapat digunakan untuk mempertahankan wilayah, berkomunikasi dengan pasangan, atau memberikan sinyal tertentu. Jadi, ketika seekor cendet terdengar seperti sedang menirukan suara lain, sebenarnya kita sedang melihat salah satu bentuk komunikasi yang cukup kompleks di dunia burung. Cendet bukanlah burung yang sekadar terbang kemana saja tanpa tujuan. Seperti banyak burung lainnya, cendet memiliki hubungan erat dengan wilayah tempat ia mencari makan dan berlindung. Habitat yang terbuka dengan pepohonan, semak, padang rumput, maupun area pertanian dapat menjadi tempat yang menyediakan banyak peluang makanan. Dari tempat bertengger, cendet dapat mengawasi area yang luas. Namun, perubahan lingkungan bisa memengaruhi keberadaan berbagai jenis burung. Ketika habitat berubah, sumber makanan ikut berubah, tempat berlindung berkurang, dan rantai kehidupan yang sebelumnya berjalan secara alami dapat terganggu. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tentang menyelamatkan satu jenis burung, tetapi juga mempertahankan seluruh ekosistem yang menjadi rumah bagi mereka. Jika dibandingkan dengan elang atau burung pemangsa berukuran besar, cendet tentu terlihat kecil, tetapi alam tidak bekerja berdasarkan ukuran semata. Elang memiliki kekuatan, alap-alap memiliki kecepatan, burung hantu memiliki kemampuan berburu dalam kegelapan, sementara cendet memiliki kombinasi lain: pengamatan, kecepatan, paruh yang sesuai untuk menangani mangsa, dan kemampuan memanfaatkan lingkungan. Itulah yang membuatnya berhasil menempati ceruknya sendiri di alam. Seekor cendet tidak perlu menjadi elang untuk menjadi pemburu. Ia hanya perlu menjadi cendet. Dan mungkin itulah salah satu pelajaran paling menarik dari kehidupan satwa liar. Setiap makhluk memiliki cara sendiri untuk bertahan hidup. Di mata manusia, seekor cendet mungkin hanya terlihat sebagai burung yang bertengger di atas pohon, diam, melihat sekeliling, kemudian terbang dan menghilang. Tetapi jika kita berhenti sejenak dan memperhatikannya, ternyata ada dunia yang sedang berlangsung di balik setiap gerakannya. Ia sedang mencari makanan, memperhatikan ancaman, mempertahankan wilayah, berkomunikasi, dan berusaha bertahan hidup. Tidak ada kamera yang mengikutinya. Tidak ada manusia yang memberikan makanan. Setiap hari, ia harus mengandalkan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Dan justru, karena itulah kehidupan cendet menjadi menarik untuk dipelajari. Cendet mungkin bukan burung terbesar, bukan pula burung yang paling kuat, tetapi di balik tubuh kecilnya terdapat kemampuan yang membuatnya mampu bertahan di alam. Ia mengajarkan kita bahwa ukuran bukanlah satu-satunya ukuran kekuatan, karena terkadang yang menentukan kehidupan bukan siapa yang paling besar, tetapi siapa yang paling mampu beradaptasi. Dan mungkin lain kali ketika kamu melihat seekor cendet bertengger sendirian di ujung pohon, jangan buru-buru menganggapnya sebagai burung biasa. Karena di balik tatapan tenangnya, ada seorang pemburu kecil yang sedang mengamati dunianya. Inilah cendet, kecil ukurannya, tetapi besar ceritanya.